Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji kembali, mengulang kembali satu pembahasan tentang babu kasrati turukil khair, yaitu banyak sekali jalan-jalan kebaikan di dalam Islam. Hal ini berdasarkan banyak nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 215. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah mengetahui itu. Di sini dikatakan wa ma taf'alu, artinya tidak ada batasan kebaikan. Ya, wa ma taf'alu min khairin, baik yang besar ataupun yang kecil, itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baik yang ringan ataupun yang berat, maka itu dipandang sebagai amal saleh jika itu adalah kebaikan. Kemudian dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 Allah pun berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan kebaikan seberat dzarrah. Ya, dzarrah itu binatang yang kecil, yaitu seekor semut terkecil dari jenis semut yang paling kecil. Itu satu ekornya namanya dzarrah. Nah, kebaikan, jika bobot kebaikan itu memang sekecil itu pun akan dilihat nanti pada hari kiamat. Ya, maka Rasul pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Cegahlah neraka walaupun dengan sepasi kurma atau setengah butir kurma. Artinya setengah butir kurma itu pun tentu lebih berat daripada sekedar seekor semut, gitu ya. Maka itu pun bisa mencegah seseorang dari neraka. Apalagi orang-orang yang bersedekah dengan sekilo kurma, sekarung kurma, gitu ya, maka itu akan lebih besar lagi pahalanya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengecilkan amal soleh. Ya, terkadang amal soleh itu dipandang kecil, tetapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal saleh ini akan kembali kepada pelakunya, ya, sebab Allah sendiri sebenarnya tidak membutuhkan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Semuanya akan kembali kepada pelakunya. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsih." Siapapun yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, itu banyak sekali, diantaranya dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu an. Dia mengatakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Maka beliau mengatakan, al imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Yang paling utama adalah beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalannya. Qultu ayyu riqabi afdal. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, budak seperti apakah yang paling afdal untuk dibebaskan? Ya. Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling besar pahalanya ketika dibebaskan adalah seorang budak yang paling bermanfaat untuk pemiliknya dan paling mahal. Ya, dia bermanfaat, dia mahal, tapi dibebaskan karena Allah Azza wa Jalla. Itu berarti paling besar pahalanya. Qultu fa illam af'al,
Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak bisa melakukan ini? Tidak punya budak untuk dibebaskan. Ya. Maka Rasul mengatakan tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Engkau ya membantu orang yang sedang berkarya. Ya, membantu orang yang sedang bekerja, atau engkau mengajarkan orang yang belum pandai melakukan sesuatu. Itu juga termasuk ke dalam amal soleh. Ya, termasuk ke dalam amal soleh. Orang tidak tahu cara kopas, diajarkan. Ya, orang tidak tahu cara merapihkan makalah agar simetris misalkan, maka itu termasuk ke dalam amal soleh. Mengajarkan orang yang belum paham terhadap sesuatu. Ya. Ya Rasulullah, ara'aita in sana'tu an ba'dil amal. Ya. Kemudian in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku ini orang yang lemah untuk melakukan sebagian amalan, atau banyak amalan yang aku lemah di dalamnya, tidak bisa melakukan amalan-amalan. Maka Rasul mengatakan takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqah. Jika engkau tidak mampu beramal, ya, maka janganlah engkau melakukan keburukan kepada orang lain. Setidaknya engkau jangan beraksi apa-apa. Kalau tidak bisa beramal saleh, maka jangan melakukan keburukan. Ketika engkau diam tidak melakukan keburukan, maka itu adalah sedekah. Fa innaha sadaqatun minka an nafsik. Ya. Itu adalah sedekah, ya, darimu untuk dirimu sendiri. Ya, maka banyak yang mengatakan kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat buruk. Nah, ketika tidak berbuat buruk, itu pun disebut sebagai sedekah. Ya, diamnya kita untuk tidak melakukan aktivitas buruk itu adalah sedekah. Gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di persendian kita, manusia ini mempunyai 360 persendian. Ya. Ada 360 persendian, ya, di jari tangan kita ini ada berapa persendian gitu ya. Nah, Rasul mengatakan sejak 14 abad yang lalu bahwa setiap manusia itu sebenarnya mempunyai 360 persendian. Nah, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus dibayar, ya, dengan syukur. Ya, sebab nikmat-nikmat ini kalau tidak disyukuri maka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi seluruh fasilitas kenikmatan itu tidak gratis, tapi harus dibayar dengan syukur. Termasuk nikmat persendian itu harus dibayar dengan syukur kita, dengan amal saleh kita. Ya. Ketika ada 360 persendian, maka setiap harinya 360 persendian ini harus disedekahi. Harus ada sedekah untuk persendian. Artinya harus ada 360 sedekah minimal setiap harinya, ya, sebagai bentuk syukur untuk 360 persendian. Nah, Rasul mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sedekah. Setiap waktu subuh persendian kalian itu harus bersedekah, wajib hukumnya. Nah, karena banyaknya persendian, maka Allah Azza wa Jalla ternyata mempermudah untuk sedekah-sedekah itu. Ya. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan subhanallah itu dianggap sedekah. Ya. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah itu pun dianggap sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap ucapan Allahu Akbar adalah sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Ya, perintah yang baik itu sadaqah, melarang keburukan itu pun sadaqah. Wa tujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan hal itu bisa dibayar dengan 2 rakaat dari salat duha. Ya. Jadi persendian-persendian ini ketika wajib disedekahi
maka bisa dibayar dengan 2 rakaat duha, ya, atau dengan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan takbir, gitu ya. Dan kalau seseorang setiap selesai salat 5 waktu itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 3, ya, itu pun kalau dikalikan 5 kali maka itu sudah terbayar sedekah persendian itu. Di hadis lain, ya, Rasul mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fihi syams. Ya. Setiap persendian manusia itu wajib disedekahi, ya, setiap hari ketika matahari itu terbit. Ta'dil bainal itsnain sadaqah. Berbuat adil di antara 2 orang adalah sedekah. Wa tu'inur rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Mengangkatkan barang ke kendaraan orang lain, menjinjingkan bawaan orang lain, itu juga dinilai sedekah. Wa kalimatun thayyibah sedekah. Setiap perkataan yang baik yang menyenangkan orang lain itu sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap ayunan kaki menuju masjid adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anil thariq sedekah, gitu ya. Nah, ini sedekah ya dalam Islam. Jadi banyak sekali ragam kebaikan itu, ya. Masih hadis yang hampir sama, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam alaihi sittin wa thalathin mi'ah mafsil. Sesungguhnya diciptakan untuk Bani Adam, ya, ini 360 persendian, ya, dan ini ternyata dibenarkan oleh pengetahuan modern, ya, dibenarkan memang ada 360 persendian, dan ini menunjukkan bahwa sabda Rasul itu memang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Sangat berani Rasul mengatakan 360 karena memang itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bertentangan dengan ilmu modern sekarang. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallah wa sabbahallah wastaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw syaukatan aw azman an tariqin nas aw amara bima'ruf aw naha 'anil munkar adada tilkas, ya, sittin wa thalathi mi'ah fa innahu yumshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Nah, siapapun yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar, ya, kemudian membuang batu yang merintangi manusia, membuang duri yang merintangi manusia, atau membuang tulang dari jalan manusia, atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sejumlah 360, maka pada hari itu dia sudah dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan man ghada ilal masjidi aw raha. Ya, siapa yang berjalan menuju masjid baik pagi hari ataupun sore hari, baik siang ataupun malam, ya. Dan kita masjid kita tahu masjid adalah bait min buyutillah, ya. Artinya kita bertamu ke rumah Allah, ya, bertamu ke rumah Allah untuk salat. A'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Maka setiap kali dia masuk ke dalam masjid, ya, maka Allah Azza wa Jalla sudah menyiapkan untuknya nuzul. Nuzul itu hidangan. Hidangan di dalam surga setiap kali mereka pergi ke masjid, baik pagi ataupun sore hari, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan hidangan untuk mereka yang masuk masjid? Ya, karena Allah Al-Karim, karena Allah Ar-Rahim. Tidak ada orang yang datang ke rumahnya kecuali harus dijamu dengan jamuan yang istimewa. Sebagaimana kalau kita berkunjung ke rumah orang-orang dermawan, dia kaya raya, mampu menghidangkan makanan-makanan yang istimewa,
maka kita pun akan dijamu dengan hidangan istimewa. Bagaimana kalau kita masuk ke rumah Allah Azza wa Jalla? Ya, tentu hidangannya sangat istimewa sekali. Ya nisa'al muslimat, la tahkirunna jaratun li jaratiha walau firshi nasyatin. Wahai wanita-wanita muslimat, janganlah kalian merendahkan tetangga kalian, ya, ketika mereka menghadiahkan, ya, walaupun mereka menghadiahkan kikil kambing. Ya. Nah, ini kikil kambing sekarang mungkin istimewa, gitu ya. Di zaman Rasul itu termasuk, ya, makanan-makanan yang rendahan mungkin. Ya, kenapa? Sebab pada waktu itu kedermawanan luar biasa sekali. Pemberian hadiah itu bukan hanya sekedar kikil, dagingnya, gitu ya. Pemberian antar tetangga itu istimewa. Nah, ketika ada tetangga yang memberikan pemberian yang dianggap rendah, hanya kikilnya saja, hanya sop kaki kambingnya saja, itu dilarang untuk direndahkan oleh Rasulullah SAW, sebab itu adalah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pun termasuk dalam amal soleh, ya, ragam amal soleh. Nah, kemudian amal soleh berikutnya, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash. Ya, Rasul bercerita ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dan dia sangat kehausan. Ya, dia sangat kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Di jalan itu dia menemui sebuah sumur, maka dia turun ke sumur itu dan meminum airnya. Tsumma kharaja, kemudian ketika keluar dari sumur, fa idza kalbun yalhasu ya'kulu sara minal atas. Ya, di luar sumur itu ternyata dia mendapati seekor anjing yang sedang menjilati tanah karena haus. Faqala rajul, kemudian orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah kehausan sebagaimana tadi aku kehausan. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an. Kemudian dia kembali turun ke sumur, kemudian mengisi sepatu botnya itu dengan air. Kemudian ya thumma amsaka bi fihi, dia gigit sepatu itu karena tangannya untuk naik, gitu ya. Dia gigit sepatu itu hatta raqiya fasaqal kalba, sampai dia berada di atas sumur, kemudian dia memberikan anjing itu minum. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah pun bersyukur kepada orang itu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi Allah bersyukur, dan memang salah satu nama Allah yaitu Asy-Syakur. Ya, Asy-Syakur artinya Allah yang Maha bersyukur, artinya Allah yang membalas sedikit amal soleh dengan ribuan pahala. Itu arti Allah Asy-Syakur. Ya, sedikit amal soleh dengan ribuan pahala. Ya, amal solehnya hanya memberikan air kepada anjing, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Bagaimana kalau kita memberikan air minum kepada manusia? Maka termasuk amal sedekah yang istimewa itu adalah menyediakan air minum, ya, untuk kaum muslimin. Menggratiskan air minum kepada kaum muslimin itu termasuk ke dalam amal soleh yang sangat besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam riwayat lain, ya, ini seorang wanita, ya, atau di ya, apa, qalu ya Rasulullah, ini masih ada terusannya, ya. Wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahim la ajran, apakah kami mendapatkan pahala ketika memberikan kebaikan kepada binatang-binatang? Maka Rasul mengatakan, fi kulli kabidin ratbin ajrun, memberikan kebaikan kepada setiap hati yang basah itu ada pahalanya. Artinya memberikan kebaikan kepada binatang yang hidup
apapun binatangnya, maka itu mengandung pahala. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu faadkhalahul jannah, maka Allah bersyukur kepadanya, Allah mengampuninya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir yaitu hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha fi dhahri tariq kanat tu'dzil muslimin. Rasul mengatakan bahwa aku melihat ada seseorang yang sudah mondar-mandir di surga. Ya, aku melihat seseorang yang sudah mondar-mandir di surga dikarenakan dia memotong sebuah pohon yang dahulu menyakiti kaum muslimin atau mengganggu kaum muslimin. Ya, jadi ada pohon di tengah jalan, dipotong pohonnya, ya digergaji dahannya karena dia menghalangi kaum muslimin untuk jalan, ya untuk lewat, maka ini pun memasukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi banyak sekali amal-amal soleh di dalam Islam, ya terkadang berjalan menuju masjid adalah amal soleh, menebang pohon adalah amal soleh, menyingkirkan duri dari jalan adalah amal soleh, berwudu dengan sempurna adalah amal soleh, tasbih, tahlil, takbir adalah amal soleh, ya menanti salat setelah salat itu pun amal soleh, ya. Jadi banyak sekali yang masih banyak yang belum disebutkan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya wallahu alam, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.